Mereka bilang, manusia menjelajah luar angkasa demi masa depan umat manusia. Tapi, siapa sebenarnya yang kita selamatkan? Sains, umat manusia, atau gengsi segelintir negara kaya? Setiap kali roket diluncurkan, jutaan mata terpukau oleh api dan cahaya. Tapi sedikit yang sadar, di balik itu ada politik, uang, dan kekuasaan. Eksplorasi luar angkasa selalu dikemas sebagai kisah heroik. Tapi mungkin itu hanyalah panggung megah, panggung untuk memperlihatkan siapa yang paling berkuasa di antara kita. Sejarah mencatat, semuanya dimulai dari ketakutan. Tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik, satelit pertama di dunia. Amerika Serikat panik, mereka tidak mau kalah. Bukan karena cinta sains, tapi karena takut terlihat lemah. Lalu dimulailah perlombaan angkasa. Dua negara adidaya bertarung di langit. Bukan untuk ilmu, tapi untuk ideologi. Setiap peluncuran adalah pesan politik. Kami lebih maju darimu. Ketika Neil Armstrong menapakkan kaki di bulan, dunia bersorak. Tapi di balik sorakan itu, ada satu pesan yang tidak diucapkan. Amerika menang. Proyek Apollo menelan lebih dari 25 miliar dolar. Ini bukan hanya investasi ilmiah, tapi taruhan besar demi prestis nasional. Kennedy tidak bilang, kita ke bulan demi ilmu pengetahuan. Ia bilang, kita ke bulan karena kita ingin menang, dan itulah kenyataan. Eksplorasi luar angkasa adalah kompetisi, bukan kolaborasi. Jangan lupa, NASA lahir dari rahim perang. Banyak ilmuwan roket Amerika dulunya adalah teknisi Nazi yang dibawa lewat operasi paperclip. Mereka bukan pahlawan, mereka aset strategis. Sains luar angkasa sejak awal adalah bagian dari militer. Ini adalah cara halus untuk menguasai langit. Jadi, jangan heran jika setiap satelit yang mengamati bumi juga bisa mengamati musuh. Setelah Perang Dingin berakhir, bendera negara mulai diturunkan. Namun bendera korporasi mulai berkibar di langit. Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, 3 miliarder yang kini menguasai angkasa. Mereka mengklaim ini semua demi kemajuan umat manusia. Tapi di balik semua idealisme itu, ada pasar bernilai triliunan dolar. Luar angkasa bukan lagi sekadar simbol pengetahuan. Kini, ia menjadi pasar bebas terbesar yang belum tersentuh. SpaceX sering disebut sebagai penyelamat eksplorasi angkasa. Roket yang bisa digunakan ulang membuat biaya lebih murah dan efisien. Tapi, siapa yang sebenarnya menguasai orbit saat ini? Ribuan satelit Starlink milik satu perusahaan swasta menutupi langit. Ini bukan hanya kemajuan, ini adalah monopoli teknologi global. Satu keputusan dari Elon Musk bisa memengaruhi komunikasi di seluruh dunia. Bukankah itu kekuasaan yang berbahaya? Jeff Bezos pernah berkata, kita harus pindah keluar angkasa agar bumi bisa pulih. Kedengarannya mulia, bukan? Tapi siapa yang akan punya tiket keluar angkasa? Apakah orang biasa? Atau hanya miliuner? Kolonisasi luar angkasa bukanlah penyelamatan. Itu pelarian dari tanggung jawab. Kita merusak bumi, lalu ingin pergi ke planet lain untuk mengulangi kesalahan yang sama. Seperti penjajah modern, tapi kali ini targetnya adalah Mars. Setiap proyek luar angkasa selalu dibungkus dengan kata penelitian. Tapi, seberapa banyak penelitian itu benar-benar bermanfaat bagi kita? Kebanyakan hasilnya hanya data mentah yang menguntungkan korporasi, bukan rakyat. Sains sering jadi tameng moral, seolah membenarkan pemborosan besar. Kalau semua ini demi kemajuan, kenapa hanya segelintir orang yang merasakannya? Saatnya kita bertanya, untuk siapa sebenarnya penelitian ini dilakukan? Setiap peluncuran roket adalah lebih dari sekadar eksperimen fisika. Ini adalah pernyataan politik yang kuat. Ketika China meluncurkan satelit, Amerika langsung bereaksi. Saat India berhasil mendarat di bulan, Barat mulai merasa khawatir. Luar angkasa kini menjadi panggung geopolitik yang kompleks. Di balik prestasi ilmiah, ada unjuk kekuatan yang tersembunyi. Perang dingin di luar angkasa belum pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti wajah, menunggu momen untuk kembali bersinar. Mari kita jujur sejenak, siapa yang benar-benar diuntungkan dari semua ini? Para ilmuwan, tidak selalu. Umat manusia, mungkin sedikit. Yang pasti diuntungkan adalah perusahaan, politisi, dan pemilik saham besar. Sementara kita, rakyat biasa, hanya menonton dari layar kaca. Kagum pada roket yang terbang, tanpa tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan apinya. Setiap tahun, miliaran dolar mengalir ke program luar angkasa. Roket baru, stasiun baru, satelit baru diluncurkan. Tapi di bumi, jutaan orang masih berjuang untuk mendapatkan makanan dan air bersih. Kita seolah memiliki uang tak terbatas untuk menjelajahi langit. Namun empati kita untuk membantu sesama masih kurang. Bukankah seharusnya kemanusiaan sejati dimulai di bumi? Bukan hanya di orbit yang jauh dari jangkauan. Setiap kali ditanya,
kenapa menjelajah luar angkasa? Jawabannya selalu sama, demi masa depan umat manusia. Kalimat indah yang mudah diterima publik, tapi kosong makna. Siapa sebenarnya umat manusia yang dimaksud? Karena sejauh ini, hanya segelintir negara dan miliarder yang punya akses ke luar angkasa. Jadi ketika mereka bilang masa depan kita, mungkin maksudnya sebenarnya adalah masa depan mereka. Mars digambarkan sebagai planet harapan, tempat baru bagi umat manusia. Tapi, apa yang membuat kita berpikir kita layak mendapat planet lain? Kita bahkan belum bisa menjaga bumi, planet yang kita miliki sekarang. Kolonisasi Mars terdengar heroik, tapi sebenarnya itu adalah ambisi untuk mengulang sejarah kolonialisme, menjajah, mengeksploitasi, lalu menyebutnya kemajuan. Mungkin bukan Mars yang kita butuhkan, tapi kedewasaan. Saatnya kita belajar untuk merawat rumah kita sendiri. Ribuan satelit kini mengelilingi bumi. Mereka bilang, itu untuk komunikasi dan internet. Tapi siapa yang benar-benar mengendalikan jaringan ini? Di atas langit, terjadi perang data yang tak terlihat. Informasi, lokasi, bahkan sinyal internet, semuanya bisa dimanipulasi. Dulu, siapa yang menguasai darat, menang perang. Sekarang, siapa yang menguasai orbit, menguasai dunia. Perang dingin mungkin sudah berakhir, tapi ketegangan di antara negara-negara besar tetap ada. Sekarang, bukan rudal yang ditunjukkan, tapi rocket science yang menguasai berita. Amerika Serikat, Rusia, China, India, dan Eropa, semua berlomba untuk menguasai luar angkasa. Di depan kamera, mereka berbicara tentang perdamaian, tapi di balik layar, persiapan senjata orbit sedang berlangsung. Sistem pengawasan dan satelit militer sedang disiapkan. Di langit yang seharusnya bebas, peperangan baru sedang menunggu giliran. Media selalu menjual mimpi yang indah. Manusia akan hidup di Mars. Katanya, kita akan punya kota di orbit, janji mereka. Tapi semua itu hanyalah ilusi untuk menjaga citra kemajuan. Di balik layar, proyek-proyek gagal dan anggaran membengkak. Korupsi terus terjadi, sementara kita bertepuk tangan untuk mimpi. Kita lupa menagih hasil nyata dari semua janji ini. Kini, kita tak lagi tahu mana yang ilmiah dan mana yang sekadar pertunjukan. Roket tidak terbang dengan mimpi, tapi dengan uang rakyat. Pajak kita, keringat kita, digunakan untuk mendanai proyek yang hanya dinikmati segelintir orang. Pemerintah menyebutnya investasi, tapi apa sebenarnya? Kalau hasilnya hanya simbol politik dan kontrak korporasi, itu bukan investasi, itu pengalihan dana dengan nama keren. Kita menyebutnya eksplorasi, padahal sebenarnya pembenaran. Semakin tinggi kita terbang, semakin kita lupa di mana berpijak. Polusi meningkat, hutan hilang, laut mati. Kita sibuk memimpikan planet baru, seolah itu solusi. Melarikan diri ke tempat lain bukanlah jawaban. Masalahnya bukan pada planetnya, tapi pada kita. Kita yang tidak pernah belajar dari kesalahan. Saatnya kita membuka mata dan bertindak. Setiap generasi punya mimpi, tapi mimpi luar angkasa ini benarkah milik kita semua? Atau hanya mimpi segelintir elit yang dibungkus agar terlihat universal? Kita disuruh kagum, tapi tidak diberi kesempatan ikut serta. Mungkin eksplorasi luar angkasa bukan tentang masa depan manusia, tapi tentang mempertahankan siapa yang berhak menentukan masa depan itu. Saat ini, hanya segelintir perusahaan yang mampu meluncurkan satelit atau roket secara mandiri. Mereka menguasai data komunikasi, sistem GPS, dan pengawasan global. Bayangkan jika satu perusahaan bisa menentukan siapa yang terhubung dan siapa yang tidak. Itulah masa depan yang sedang dibangun diam-diam. Masa depan di mana akses ke langit berarti kontrol terhadap bumi. Ironisnya, kita semua ikut mendanai kekuasaan itu, lewat pajak dan layanan yang kita gunakan setiap hari. Dulu, perang dimenangkan dengan peluru dan tank. Sekarang, perang dimenangkan dengan data. Setiap satelit yang mengorbit bumi bukan hanya pemancar sinyal. Mereka adalah mata dan telinga negara atau perusahaan di bawahnya. Dengan data, mereka tahu kemana kita pergi, apa yang kita beli, bahkan apa yang kita pikirkan. Luar angkasa kini menjadi medan tempur tanpa darah, di mana pelurunya adalah informasi. Pemenangnya adalah mereka yang paling pandai mengawasi. 60 tahun lalu, Amerika menjejakkan kaki di bulan demi kemenangan politik. Kini, mereka ingin kembali bersama sekutunya lewat proyek Artemis. Tapi tujuannya masih sama, menunjukkan dominasi. Mereka menyebutnya kolaborasi internasional, padahal pada dasarnya itu kompetisi geopolitik. Bulan bukan lagi simbol harapan, tapi simbol siapa yang berhak mengatur sumber daya di luar bumi. Dan seperti biasa, rakyat hanya jadi penonton di panggung megah itu. Asteroid dan bulan menyimpan logam langka yang bisa bernilai triliunan dolar. Perusahaan-perusahaan berlomba merencanakan tambang di luar angkasa. Mereka bilang ini langkah besar bagi kemanusiaan.
Tapi sebenarnya, ini langkah besar bagi kapitalisme. Eksploitasi sumber daya akan dimulai lagi, kali ini di ruang tanpa hukum, tanpa pengawasan, dan tanpa tanggung jawab moral. Tahun 1967, dunia sepakat bahwa luar angkasa adalah milik semua umat manusia. Tak ada satu negara pun yang boleh mengklaimnya. Namun, perjanjian itu kini hanya menjadi dokumen berdebu. Negara-negara besar membuat kesepakatan baru demi kepentingan mereka sendiri. Mereka menandatangani Artemis Accords sambil berbicara tentang kerjasama. Padahal mereka sebenarnya membangun pagar di langit. Luar angkasa, yang dulunya simbol kebersamaan, kini berubah menjadi lahan privat. Tanpa ada pagar hukum yang melindungi kita semua. Setiap kali perusahaan luar angkasa meluncurkan roket baru, dunia bertepuk tangan. Seolah-olah mereka sedang menyelamatkan umat manusia. Tapi di balik setiap peluncuran, ada investor yang menunggu keuntungan. Ada kontrak miliaran dolar yang harus dibayar. Inovasi kini bukan lagi soal pengetahuan, tapi tentang siapa yang bisa menjual mimpi paling mahal. Luar angkasa bukan lagi laboratorium masa depan, tapi panggung iklan raksasa yang meluncur ke orbit. Saat roket lepas landas membawa turis miliuner ke orbit, jutaan orang di bumi masih hidup tanpa listrik. Dunia memuja kemajuan, tanpa sadar bahwa kemajuan itu tidak pernah adil. Satu tiket wisata luar angkasa bisa memberi makan ribuan keluarga selama setahun. Tapi yang disebut berita besar adalah siapa yang bisa melihat bumi dari atas, bukan siapa yang berjuang bertahan di bawah. Inilah realitas pahit. Kemajuan tidak pernah berarti keadilan. Kita sering membahas kolonisasi dan bisnis di luar bumi, tapi etika jarang menjadi fokus utama. Siapa yang akan bertanggung jawab jika misi kita merusak ekosistem planet lain? Apakah kita akan menerapkan hukum manusia di tempat yang belum kita pahami? Sejarah mengajarkan kita satu hal, manusia cenderung mengulang kesalahan yang sama, hanya dengan cara yang lebih modern, dengan kostum yang lebih canggih. Semua orang berbicara tentang menyelamatkan spesies manusia dengan pergi ke Mars. Tapi kita lupa, belum ada planet lain yang bisa mendukung hidup seperti bumi. Mengapa kita sibuk mencari rumah baru, sementara rumah ini terbakar? Eksplorasi seharusnya bukan pelarian, tapi pengingat. Kita masih punya tanggung jawab terhadap satu-satunya planet yang memberi kita kehidupan. Menyelamatkan bumi jauh lebih heroik daripada mendarat di planet merah. Setiap generasi punya mimpi, tapi mimpi luar angkasa ini milik kita semua. Atau hanya mimpi segelintir elit. Kita disuruh kagum, tapi tidak diajak serta. Mungkin eksplorasi luar angkasa bukan tentang masa depan manusia, tapi tentang siapa yang berhak menentukan masa depan itu. Saat ini, hanya segelintir perusahaan yang mampu meluncurkan satelit atau roket secara mandiri. Mereka menguasai data komunikasi, sistem GPS, dan pengawasan global. Bayangkan jika satu perusahaan bisa menentukan siapa yang terhubung dan siapa yang tidak. Itulah masa depan yang sedang dibangun diam-diam. Masa depan di mana akses ke langit berarti kontrol terhadap bumi. Ironisnya, kita semua ikut mendanai kekuasaan itu lewat pajak dan layanan yang kita gunakan setiap hari.